Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari 12 TKJ 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini tidak dapat ditulis dengan sembarang asal, yaitu tentunya dengan menggunakan masing-masing komponen sistematika berdasarkan surat lamaran pekerjaan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut itu diletakkan di pojok kanan atas, seperti contoh yang saya buat. Nah, pada awal kata atau awal tempat itu harus menggunakan huruf kapital dan disambung dengan koma dan disambung dengan tanggal, bulan, dan tahun. Pada tanggal itu harus menggunakan angka dan tidak dibenarkan dengan huruf. Di kata bulan yaitu harus menggunakan huruf, tidak dibenarkan dengan angka. Dan di awal nama bulan itu harus menggunakan huruf kapital dan disambung dengan tahun, tahunnya harus menggunakan angka. Nah, pada tempat dan tanggal pembuatan surat ini tidak dibenarkan dengan menggunakan tanda baca titik, karena tempat dan tanggal pembuatan surat ini bukanlah kalimat, kan tempat dan tanggal. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Pada kata lampiran dan hal ini tidak boleh disingkat seperti LAMP. Nah, pada poin jumlah dari lampiran yang saya dapatkan yaitu contohnya 4. Pada kata 4 tersebut itu harus diawali dengan huruf kapital. Dan yang ketiga yaitu alamat surat. Pada alamat surat ini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, tidak dibenarkan untuk menggunakan kata kepada. Poin yang kedua yaitu nama jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak dan ibu. Dan poin yang ketiga yaitu tidak boleh diakhiri dengan tanda baca titik di setiap barisannya. Nah, seperti contoh yang di atas, yaitu yang terhormat Rektur Herbal TV TikTok Freelance. Nah, pada kata yang terhormat tersebut dapat disingkat ya. Yang keempat yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka ini berisi kata dengan hormat. Setelah kata dengan hormat tersebut harus menggunakan tanda baca, yaitu tanda baca koma. Lalu dilanjutkan berdasarkan titik-titik. Seperti contoh yang di atas saya buat, yaitu dengan hormat koma. Langsung dilanjutkan dengan berdasarkan titik-titik-titik. Nah, pada poin yang kelima yaitu alinea pembuka. Pada alinea pembuka ini sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan si pelamar. Nah, contohnya seperti yang di atas, yaitu berkenaan dengan hal itu, maka saya mengajukan diri sebagai host live streaming. Yang keenam yaitu isi. Nah, pada isi ini ada beberapa poin, yaitu identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Nah, pada poin identitas yaitu biasanya menggunakan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, beserta pendidikan terakhir. Nah, perhatikan ya, setiap awal nama itu harus menggunakan huruf kapital. Dan setiap tempat, tanggal, kota, ataupun alamat itu semua harus menggunakan huruf kapital. Ingat ya. Nah, poin yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Dari maksud dan tujuan ini kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, kenapa kita bisa mau dan ingin melamar di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, pada poin yang ketiga yaitu menyatakan lampiran. Lampiran ini biasanya lampiran yang diminta oleh suatu instansi atau perusahaan. Nah, pada rincian lampiran tersebut itu harus menggunakan titik koma. Dan pada akhir rincian lampiran tersebut harus menggunakan titik. Seperti contoh yang di atas. Yang ketujuh yaitu penutup. Nah, pada penutup ini haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada suatu instansi. Contohnya seperti yang saya buat, yaitu demikianlah surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Dan atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Yaitu salam penutup. Jika di awal surat lamaran pekerjaan menggunakan salam pembuka, tentunya akan diakhiri juga dengan salam penutup kan? Nah,
Surat lamaran pekerjaan ini salam penutup itu menjadi sangatlah penting. Kenapa? Karena salam penutup itu merupakan sebagai bentuk etika sopan santun serta penghormatan kepada suatu instansi. Contohnya yaitu hormat saya. Nah, setelah kata hormat saya itu menggunakan tanda baca yaitu koma. Dan yang kesembilan yaitu tanda tangan dan nama terang. Pada tanda tangan dan nama terang ini sudahlah harus wajib. Kenapa? Karena di situ nama kita dan tanda tangan kita. Sekian penjelasan komponen sistematika dari saya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.